mau diberikan nama apa, dan sejarahnya itu dari mana ada kata-kata ayam geprek yang ada unsur bensunya. Silakan Ju. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya bisa datang ke tempatnya Bang Minola hari ini gitu. Jadi perlu diingat gitu. Aku meminta sama teman-teman semua gitu ya. Semoga kalian menganggap ini adalah sebuah respon baik dan etikat baik dari kami gitu, karena bukan 2 hari ini ya, 2 hari ya Bang, 2 hari ini kami berarti diam, tapi sebenarnya ada kebingungan gitu antara kita karena hari Selasa ya Bang, hari Selasa bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ngapain sih Jor makan bareng? Itu yang dibilang aku pengen membantah juga. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan ya, meluruskan apa berita yang beredar. Jadi ini sudah aku tandai, malah ini ada dari, maaf ya teman-teman, dari suara.com nih, ada nggak? Ya. Jadi ini aku baca di suara.com ya, bukan berarti dari suara.com. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacara, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin habis ketemuan ngobrol, kita lagi apa perlu di-share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? Nggak perlu deh, nggak itu perlu. menunjukkan bahwa ada perundingan, jadi bingung kita lihat. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu. Kenapa ketemuannya kemarin cepat vakum? Kan teman-teman juga tahu ya, kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak, ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya nggak ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya. Ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak, tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya. Saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, Ayam Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek Ayam Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat Ayam Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung. Kok ada sertifikatnya juga. Nah ini diberikan ke kita loh, atas nama Ruben Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani, sama Yansen, Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga, karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya, kamu bilang Ayam Geprek Bensu adalah Beni Sujono, saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya, jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk ini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu, sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Beni Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan, yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Beni Sujono. Itu kenapa ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu. Kita cuma bilang
ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh, saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa geprek bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Sampai situ. Saya tegur juga, Pak, ini gimana ya? Soalnya kan kita sekarang sudah negosiasi, sudah berjalan lancar. Bahkan bukan saya sendiri, sama Bang Minola, sama Randy selalu ikut gitu, kita makan, ngobrol. Terus tiba-tiba muncul ada banyak banget berita, yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen-netizen. Nah ini kan sama kayak orang lagi mau baikan, terus dikomporin. Kasihan atuh, jangan dikomporin lagi, etiketnya sudah baik. Boleh ditanya, pernah nggak kita menolak untuk ajakan ketemu? Kita diajak ketemu, pernah nggak menolak? Nggak pernah, bahkan saya selalu hadir. Aku bilang sama Bang Minola, Bang, aku menghargai sekali mereka mengundang kita untuk makan. Kalau aku nggak bisa, mending kita tunda. Karena supaya mereka melihat aku tuh ada etikat baik. Bahkan Koruben kemarin sudah ketemu juga. Jadi aku kayak teman-teman, jangan dikomporin ya. Kasihan soalnya orangnya udah pada mau baikan nih. Terus juga kita sebenarnya nggak mau mengungkapkan cerita fakta A, fakta B, fakta C. Buat apa? Kan kalau posnya pada untung juga nggak dibagi ke kalian. Tetap aja beli-beli juga 15.000, ya kan? Jadi ya udahlah. Aku masuk ke histori sekarang. Jadi cerita awalnya ada juga dari media. Nah, jadi ini kayaknya bukan cerita ya, tapi membahas, meluruskan dari teman-teman media. Jangan ditulis yang aneh-aneh loh. Ya. Ntar Jordi versus siapa, enggak, jangan. Ini meluruskan, beretikat baik. Ini ada tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan. Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa Mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau IM Geprek Bensu punya dia, ujar Yangsen. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya IM Geprek Benny Sujono, Pak, Yangsen bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya. San, kan lu tahu ceritanya gimana? Kalau lu ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa, Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal, memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsen, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Tunjukkan kalian. Iya, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu kali ya. Sambil tunjukin kali ya. Oke. Iya boleh, sama ini. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak secara bersama-sama adalah pemilik, pengurus, dan pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsen, dan Fani juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik, pengurus, pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Jadi nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Jadi ini ada Yangsen pihak pertama, pihak keduanya Evan Jordi Onsu, pihak ketiganya juga Stefani Livinus. Nah, ini sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini bukan melawan ya, tapi aku hanya meluruskan berita yang tidak benar. Jadi tidak benar, Robert Jordi melamar orang pengen kayaknya biar cepat. jadi ini hanya meluruskan aja. Lanjut kemudian setelah itu ini adalah PT yang kami bikin, ada tanggalnya ya. Tanggal 24 Juli 2017 di mana dikatakan dari media yang beredar lagi, yang ketawa,
ini kan cuma supaya nggak fitnah gitu, ditunjukin siapa yang ngomong. Ya biar medianya dianggap media Iya, yang apa sih? pinter sama orang pembaca. Wah, Ini baru dari, mohon maaf, dari kumparan Nadia. Ini ada, jangan ketawa itu, sampai gue ketawa loh. Enggak ketawa. Saya marah-marah kok ini. Jangan. Saya loh, saya yang marah-marah. Takut dibilang ntar Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bensu. IM Geprek Bensu didirikan Jansen. Jordi bergabung menjadi manajer operasional. Terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi. Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana ada yang mengatakan bahwa PT IM Geprek Beni Sujono itu ada sebelum didirikannya IM Geprek Bensu gitu. Nah, aku sendiri bingung gitu, bagaimana ceritanya ada merek IM Geprek Bensu yang dimaksud Beni Sujono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Beni Sujono, lalu merubah nama orang tua Jansen, bapaknya, dari Benito menjadi Beni Sujono. Lalu mereka katakan didirikannya PT IM Geprek Beni Sujono sebelum adanya merek merek dagang IM Geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada capturannya, Ren. Ini nih. Ada capturannya juga. Jadi ini Jadi tolong ya teman-teman media diluruskan banget. Jadi biar berita yang kemarin tuh orang sadar keliru. Jadi ini adalah grup saya, ada Fanny, ada Jansen juga. Terus ini adalah chat dari Jansen Fanny saat itu saya namai Jansen Fanny. PT Makan Sampai Kenyang, kata Fanny, serius aja nama PT gitu. Terus saya berdoa MSK Group biar banyak brandnya. Udah sampai situ. Tuh, ini dia ceritanya. Jadi nama itu juga tercetus dari Jansen. Jadi saya rasa mungkin Jansen masih ingat ada nama yang tercetus dari pikirannya dia tentang PT Makan Sampai Kenyang. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, dari situ juga ada lagi setelah perjanjian pemegang saham ini, kami mengajak kerjasama. Itu berasalkan dari saya, Fanny, dan juga Jansen, yang saat itu bukan kerjasama pertama saya antara saya, Fanny, dan juga Jansen. Sebelumnya ada jadi kita tuh sahabatan, Mbak. Makanya jangan dipanasin lagi. Kita tuh sahabatan, kita udah punya usaha yang lain. Waktu itu saya pernah punya jualan minuman, jual sedotan juga. Saat itu memang dirasa, wah ternyata omsetnya kurang bagus. Kita butuh satu pamor yang dicintai oleh publik, yang terkenal dan sudah pasti menarik minat dari masyarakat di Indonesia. Lalu dia bilang, engkau lu lah Ruben bikin ayam geprek Bensu. Terus saya bilang ke Ruben, kok mau nggak diajakin bisnis namanya ayam geprek Bensu. Ini ada juga Ruben lagi sibuk waktu itu karena dia punya dua usaha ya. Warung besar sama besar betul. Ya, itu yang membuat Ruben tidak bisa ikut terlibat dengan aktif. Tapi saya mau tunjukkan capturean ya, saya menulis Jordi ya, ini capturean juga Ruben ya. Ini WW-an ya. Komen tuh Ruben. Ya, ini yang biru berarti ini dari si Jordi ini. Ayam geprek Bensu. Tulisan ayamnya normal, ayam geprek Bensu. Ruben bilang maksudnya dia mau bikin merek itu kecil-kecilan tapi banyak gitu loh. Pakai nama gue. Jelas ya. Jadi Ruben nanya, pakai nama gue. Bukan menawarkan malah. Bertanya dia. Iya, kata si Jordi. Karena di sini tulisannya ayam biasa, Ruben kasih usulan. Ayamnya diganti IM. Kan ayam juga artinya. Ini tulisannya Ruben. Ayam geprek Bensu saja. Nih. Ini ada kopi yang lain nggak nih? Ada Pak. Kasih teman-teman media nanti ya. Kalian press release Ya. Nah jadi ini dia nih. Jadi ayam geprek Bensu, Ruben ubah jadi ayam geprek Bensu itu sekarang ada di keterangan itu. Jadi kalau kemudian ceritanya misalnya Ruben pembohong ini apa segala macam, aduh ini keliru nih. Ini kita mau seperti apa buatnya nih? Ya.
Jadi jangan sampai gara-gara ditolak itu kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, apa saking banyaknya perkara dan bukti sehingga akhirnya luput memeriksa perkara ini dengan baik dan benar. Ya, kita yang penting ikut saja. Tapi ini ada bukti faktanya. Ya, apakah ini diperlihatkan juga bukti-bukti seperti ini sama teman-teman media pada waktu itu? Ya, jadi tolong kasihan Rubennya. Ya, masyarakat sudah menghakimi dia trending. Jadi kalau bisa bikin trending juga, tapi karena klarifikasi ini jelas nih. Ya, ayat berbensu. Ruben nanya aku, pakai nama gue. Kalau memang mau pakai nama gue, jangan ayam, tapi I am. Keprek bensu. Nah, sekarang mereka mau mengatakan Jordi yang melamar sebagai manajer operasional mencuri ilmu, mencuri nama. Dari mana asalnya? Ya, Ini juga ada bukti pendaftaran merek, pemesanan nama, pemesanan nama PT. nama PT. Jadi kalau misalkan dia bilang PT AM Geprek Beni Sujono ada sebelum didirikannya brand atau merek AM Geprek Bensu, berarti mereka tidak bilang sama saya waktu itu kalau mereka sudah punya PT sendiri. Malah mereka mengajak membuat PT bersama-sama gitu, PT Makan Sampai Kenyang Dengan brand sama ayam geprek bensu. betul, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu terjadilah kerjasama antara aku, Fani, Yangsan, dan juga Koruben, di mana singkat cerita nanti juga ada di press release gitu ya, setelah 3-4 bulan ya seperti biasalah teman-teman tahu ada banyak merek yang ibaratnya pecah kongsi, di mana pecah kongsi itu terjadi karena satu dan lain hal. Jadi ini aku nggak mau cerita kemana-mana ya, kita fokus aja nih sama apa yang beredar di media. Jadi satu dan lain hal tidak bisa bekerja sama lagi sampai akhirnya waktu itu pertemuan juga sama Bang Minola ya Bang, sama Randy juga, sama Fani dan juga Yangsen, sama keluarganya juga. Kita bilang gini, oke, kita bikin MOU yuk, dimana MOU ini atau kita mesti mengikat dalam perjanjian dimana setelah pecah kongsi ini ada hal yang boleh dan tidak diperbolehkan. Tapi setelah itu tidak ada kabar lagi ya Ren? Nggak ada kabar. Tidak ada kabar lagi dari mereka. Aku coba menghubungi gitu ya. Aku coba menghubungi Fani, Yangsan juga pernah aku coba menghubungi, bahkan ulang tahun masih aku ucapin juga gitu. Tapi tidak ada respon mengenai perjanjian kita ini loh. Jadi ini agak simpang siur ya jadinya. Sampai saat itu Bang Minola bilang, Jo, kita kirimkan aja somasi. Somasi ini tidak perlu ditakuti, tapi ini adalah teguran secara hukum ya. Secara hukum. Teguran secara hukum gitu Bang. Ya. Disomasi dengan harapan saat itu adanya musyawarah antara aku, Stefani, Koruben dan juga Yangsan. Tapi saat itu kita ketemu juga di sini, jawabannya ya udah kita ketemu aja di persidangan. Sedih sih Mas, Mbak rasanya karena masih seumur jagung saat itu, masih banyak tanggung jawab di mana sudah ada beberapa mitra yang membayarkan untuk bekerja sama, tetapi tokonya tidak dibuka sama tim yang ada di Pademangan. Kan teman-teman juga udah kesana kan? Kemarin kan dengar tuh ada preskon ya yang dia bilang dia sebut-sebut Pademangan, yang saya juga tahu yang punya namanya Pak Hidon. Gue tahu yang saya Pak. Tetangga juga tahu kiri kanannya siapa karena saya ngurusin di sana gitu. Jadi setelah itu mulailah gugatan dan menggugat yang lain-lainnya gitu. Dan perlu diluruskan lagi sampai hari ini aku tetap menanyakan, Pak Edi, ini kan kita lagi mau mediasi, tapi kenapa semakin hari kok malah makin muncul ya kalian ke media? Kita nggak pernah bilang kita pernah menang, kita punya puluhan sertifikat, kita punya sertifikat dengan 2 merek, berbagai logo. Teman-teman pernah nggak dengar cerita itu? Nggak pernah kan? Karena buat apa? Kalau sekarang mereka muncul seperti itu kan seolah-olah tuh kayak lagi mau menyudutkan ya mungkin ya. Jadi aku sudah ungkapkan juga sama Pak Edi, Pak saya kecewa sih, kita sudah baik-baik sekali, kita sering ketemu gitu, dan saya bilang mau ketemu kalian teman-teman, saya bilang tadi sama Pak Edi, saya harus luruskan ya beritanya,
Tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagram.